Biasanya nih kalau kita baru aja belajar seputar LOA atau The Law of Attraction, pertanyaan yang sering muncul itu adalah berapa kali kita harus scripting atau berapa kali kita harus visualisasi, kapan harus dilakukannya, setiap hari, pagi, siang, malam, dan lain-lain. Nah, jawabannya itu The Law of Attraction selalu bekerja 24 jam setiap harinya tanpa berhenti. Jadi kalau bisa ya setiap hari, setiap saat. Nah, masalahnya kalau misalnya ya aku nggak ada waktu lah kalau aku harus scripting terus. No, scripting itu kan salah satu dari latihan yang sebenarnya yang harus dimengerti di sini itu bukan memintanya ya. Jadi The Law of Attraction itu kan stepnya banyak tuh. Aku pernah bikin videonya. Jadi step yang pertama itu kan meminta. Step yang kedua cukup tahu aja bahwa vibrasi itu kan segala sesuatu yang vibrasinya sama pasti udah ada pasangannya, udah pasti ada matchingannya. Yang penting kita cukup tahu aja di step yang kedua bahwa segala sesuatu yang kita minta itu ada jawabannya dan sudah otomatis terpenuhi, sudah otomatis terkabul. Step yang ketiga kita ada di alignment. Alignment di sini maksudnya apa ya? Itu tadi kita harus berada di feeling yang kita mau. Feeling is the secret. Semua teacher dari mulai Neville Goddard, Abraham Hicks dan lain-lain selalu mengajarkan feeling is the secret karena feeling itu adalah vibrasi yang kita inginkan, yang kita omongin. Getarannya dari perasaan itu ada di level mana, frekuensi mana. Contohnya nih, aku kasih 2 contoh ya. Monk itu memiliki goal untuk berada di state of mind. State of mind-nya dia itu pengen selalu merasa feel of love misalnya, karena setelah love itu kan enlightenment, awakening, enlightenment ya di sana. Nah, mungkin dia akan ngincernya di feeling of bliss atau joy atau those higher frequency feeling lah ya pokoknya. Nah, caranya apa yang dia lakukan? Mereka punya disiplin tertentu, seperti mereka nggak punya media sosial kayak gitu ya. Jadi setiap harinya biasanya mereka luangkan waktunya hanya untuk bermeditasi, ada juga yang journaling, ada juga yang membacakan mantra dan melakukan hal-hal kehidupan sehari-hari, makan, minum, cuci piring, cuci baju dan lain-lain. Nah, begitu juga sekarang. Jadi yang dituju sama dia goalnya itu feelingnya tadi itu kan ya, state of mind-nya itu. Terus contoh yang kedua, ini biasanya contoh yang semua orang inginkan, menjadi seorang yang kaya raya, mungkin bilioner atau milioner. Gak semua bilioner berada di state of mind yang sama sebenarnya. Banyak juga yang depresi, terus ujung-ujungnya bunuh diri atau menggunakan narkoba ya, sudah banyak contohnya. Nah, kita kasih contoh yang bagus saja ya, yang orang kaya yang bahagia, intinya kayak gitu. Nah, kenapa mereka menjadi contoh dan kenapa orang merasa bahwa itu tujuannya itu ke sana tuh, arahnya tuh, jalannya tuh, jalurnya ke sana? Karena orang kaya biasanya itu kan sudah nggak harus mikirin kebutuhan pokok. Jadi survival mode-nya tuh udah hilang. Terus dengan kekayaannya mungkin dia bisa membeli waktu yang lebih banyak, jadi nggak harus kerja setiap hari 15 jam sehari atau pokoknya nggak harus banting tulang. Istilahnya semakin kaya biasanya semakin sedikit yang dikerjakan. Kemudian mungkin dia bisa membeli luxury, mungkin dia bisa membeli lifestyle, mungkin dia bisa membeli kesehatan dan lain-lain. Yang pasti ujung-ujungnya yang mereka inginkan, yang mereka incar itu sama ya, di perasaannya itu tadi kan, the state of feeling bahagia, joy, happiness, love, lalala. Sama juga dengan orang kaya ini, mereka tujuannya sama di state of that. Nah, prakteknya apa ya? Sama juga, orang kaya ini biasanya mereka memiliki disiplin tertentu. Misalnya mereka sangat disiplin untuk mengasah ilmu mereka memiliki disiplin untuk upgrade value mereka, marketplace mereka, terus dan lain-lain, keahlian dan macam-macam ya. Nah, sama dengan monk, orang kaya ini juga memiliki disiplin-disiplin tertentu yang bisa disebut sebagai loa aktivitas ya, dari mulai mungkin belajar, upgrade ilmu, knowledge, journaling dan lain-lain. Nah, jadi jawabannya apa dong? Harus berapa kali kita melakukan scripting ya? Up to you. Jawabannya selalu balik lagi ke individu masing-masing. Seberapa kuat keinginanmu untuk merubah hidupmu.
Dan kalau bisa, aku sih selalu menganjurkan bahwa ini jangan dilakukan sebagai keharusan atau kewajiban, karena segala sesuatu yang kita lakukan karena kewajiban atau keharusan, karena tugas, itu ujung-ujungnya nggak akan bagus. Ini kan the law of attraction kan feeling based ya, atau vibrasional. Kalau yang diincar itu vibrasinya, bukan hasil akhirnya, bukan goalnya berada di sana, tapi lebih ke prosesnya. Jadi menurutku itu kita harus menikmati prosesnya. Semakin kita pinter atau ahli dalam menikmati hidup kita, ahli dalam bersyukur, ahli dalam mengatur pola pikir kita, memilih apa yang dipikir yang menghasilkan good feeling, good vibrasi, ya vibrasi yang bagus kan. Kalau feelingnya bagus kan ujung-ujungnya vibrasinya bagus. Nah, itu berarti kita akan mencapai apa yang kita inginkan, apa yang goalnya semua orang itu ya, baik itu orang kaya, monk, dan lain-lain. Intinya the secret is in the feeling, guys. Jadi yang paling gampang buat teman-teman, misalnya saat ini tuh yang aku lihat banyak sekali teman-teman yang ngerasa eager ya. Eager itu kayak semangat, pengen cepet-cepet nyampe, pengen cepet-cepet terjadi, enggak. Karena ketika kita udah nyampe di finishing place-nya itu, goal-nya itu, kita bakalannya ngerasanya biasa aja. Kita bakalannya ngerasanya, oh begini tuh, oke, now what? Ya kan? Nah, kita akan bikin lagi goal yang baru lagi, dan itu nggak akan berhenti-berhenti ya. Jadi saranku yang terbaik itu adalah dinikmati perjalanannya. Thank you and I love you. Bye for now.